Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Halo, selamat pagi adik-adik Tunas Muda. Apa kabarnya? Tentunya semua dalam perlindungan Tuhan. Sekarang kita sudah di pelajaran 3, menjadi pelaku firman. Diambil dari Lukas 6 ayat 46-49. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh istirahat dengan nyenyak, kami boleh bangun dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami juga boleh berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman, supaya kami boleh menjadi murid Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sebagai murid Kristus sangat penting untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 6 ayat 46-49. Tema renungan kita kali ini adalah menjadi pelaku firman. Ayat emas kita adalah dari Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saya akan memulai renungan ini dengan kita merenungkan beberapa pandangan yang salah yang datangnya dari membaca Alkitab dengan tidak selengkapnya. Ada orang yang membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9 lalu mengambil kesimpulan yang penting beriman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari membaca kedua ayat ini, ada orang yang mengatakan sebab orang diselamatkan oleh iman, maka yang penting beriman. Sebab keselamatan itu bukan hasil pekerjaan, maka tidak perlulah kita bekerja menjadi pelaku dari iman atau dari firman Tuhan. Mengetahui seluruh Alkitab sudah jelas, kesimpulan seperti itu adalah salah. Pandangan yang benar adalah kesimpulan yang didapatkan dengan membaca ayat 10 dari Efesus 2 ini. Yang dari ayat 8, 9, dan 10 kita dapat mengetahui bahwa iman yang dimaksud di ayat-ayat ini adalah iman yang menyelamatkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita, anak-anak Tuhan, adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Kita adalah hidup
di dalam pekerjaan baik ini sebagaimana yang disampaikan di ayat 10. Bukan yang penting beriman. Satu lagi pandangan yang salah untuk konteks yang sedang kita bicarakan ini. Ada orang yang membaca Yohanes 3 ayat 16 lalu berkesimpulan yang penting beriman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hanya membaca ayat 16 ini, ada orang yang berpandangan bahwa sebab orang cukup hanya perlu percaya supaya tidak binasa, maka yang penting percaya, yang penting beriman. Dari membaca seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa kesimpulan yang seperti itu adalah salah. Yang benar adalah kita harus membaca Yohanes 3 secara keseluruhan, terutama di ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dari membaca ayat 16 dan 36 ini, kita mengetahui bahwa iman yang dimaksud, percaya yang dimaksud di sini adalah iman yang menyelamatkan. Di mana percaya atau iman yang menyelamatkan ini harus dilengkapi dengan ketaatan, yaitu taat kepada anak, berarti melakukan perkataan anak, yaitu melakukan perkataan Yesus, melakukan firman Tuhan. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 49 ini, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas kepada kita semua bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya, pengikut-pengikutnya untuk melakukan firman-Nya. Di ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Secara tersurat dan tersirat, Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa melakukan firman Tuhan adalah salah satu bukti dari iman seseorang kepada Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus melakukan apa yang Yesus katakan, harus melakukan firman Tuhan. Dari ayat 46 ini, kita juga mengetahui secara tersirat firman Tuhan mengatakan mulut saja yang berseru kepada Tuhan tidak cukup untuk Tuhan kita. Mulut saja yang berseru Tuhan, Tuhan bukan bukti iman. Bukti iman adalah seseorang tahu siapa Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang saya maksud tahu di sini adalah percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Dari ayat 47 secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa hanya mereka yang menjadi pelaku firman-lah yang menghidupi janji Tuhan, yang menghidupi berkat Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dalam konteks ini, janji Tuhan diperumpamakan dalam bentuk rumah yang tidak dapat digoyahkan, rumah yang kokoh, sebagaimana yang ada di ayat 48, yang adalah perlindungan yang datangnya dari Tuhan, yaitu berkat yang datangnya dari Tuhan. Dengan jelas ayat 47 ini menunjukkan hanya engkau yang datang kepadaku, datang kepada Yesus, mendengarkan perkataanku, mendengarkan perkataan Yesus, firman Tuhan, dan melakukannya, melakukan perkataan Yesus, melakukan firman Tuhan. Engkau yang seperti inilah yang akan menghidupi janji Tuhan, yang akan menghidupi berkat dari Tuhan. Penafsiran dari frasa datang kepadaku, datang kepada Yesus, termasuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh, beraltar keluarga. Hal-hal inilah datang kepada Yesus setiap hari.
termasuk di dalam frasa mendengar perkataanku, mendengar perkataan Yesus adalah mendengar, membaca, bukan hanya mendengar dan membaca, tapi juga mengerti firman Tuhan, mengerti Alkitab. Termasuk di dalam frasa melakukan perkataanku, melakukan perkataan Yesus adalah melakukan firman Tuhan, yaitu dengan patuh dan setia pagi, siang, malam, setiap hari. Dan Alkitab menunjukkan datang kepadaku, mendengar perkataanku, melakukan perkataanku adalah dengan bimbingan dan bantuan dari Roh Kudus Tuhan. Di ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Firman Tuhan menjelaskan lebih jauh akan bagaimana menjadi pelaku firman itu, yaitu dengan seorang menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya, dan mendirikan rumah. Orang-orang seperti inilah yang menghidupi janji Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang menghidupi berkat-berkat Tuhan. Salah satu penafsiran dari frasa menggali dalam-dalam termasuk menggali kebiasaan-kebiasaan jelek dan dosa-dosa tersembunyi yang ada pada seseorang dan harus dibuang. Termasuk di dalam frasa meletakkan dasarnya adalah orang yang bersangkutan itu melakukan permohonan ampun dan pertobatan kepada Yesus atas kebiasaan-kebiasaan jelek dan dosa-dosa tersembunyinya, serta orang tersebut kembali memiliki hubungan pribadi yang dipulihkan dengan Yesus, yaitu hubungan pribadi yang baik dan kuat dengan Yesus sebagai dasar dari di dalam tanda kutip rumah yang sedang dibangunnya. Termasuk di dalam frasa mendirikan rumah adalah orang yang bersangkutan menghidupi kehidupannya sesuai dengan rancangan Tuhan, sebagaimana yang ada di firman Tuhan, yang ada di Alkitab. Yang dari Alkitab kita mengetahui bahwa menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya, dan mendirikan rumah hanya dapat terjadi di dalam kehidupan seseorang atas bimbingan dan atas bantuan dari Roh Kudus Tuhan saja. Dari ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dengan jelas di ayat 49 ini firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengikuti ayat 48 itu, maka engkau akan mengalami di dalam tanda kutip amarahku, amarah Tuhan, yaitu engkau dalam konteks kita ini tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Perumpamaan yang dipergunakan di nas ini adalah rumah yang rubuh dan rusak hebat. Dengan jelas firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita semua, engkau mendengarkan perkataanku saja, tetapi tidak melakukan perkataanku itu, maka engkau tidak akan mendapat penyertaanku, maka engkau akan mengalami amarahku. Ku di sini adalah Tuhan sendiri, adalah Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus mengenai menjadi pelaku firman, yang mana ini menentukan apakah seseorang akan mengalami amarah Tuhan, tidak mendapat penyertaan Tuhan, tidak menghidupi berkat-berkat Tuhan, atau seseorang mengalami menghidupi janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan
Mari kita mulai dengan kita bersama menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana dengan di dalam tanda kutip rumah Anda? Apakah sesuai dengan Lukas 6 ayat 48 atau sesuai dengan Lukas 6 ayat 49? Apakah dasarnya di atas batu seperti yang disampaikan di firman Tuhan ayat 48 atau tanah tanpa dasar seperti yang ada di ayat 49? Firman Tuhan menghendaki kita semua anak-anak Tuhan untuk mengikuti ayat 47 dan 48, yaitu datanglah kepada Tuhan, mendengarlah perkataan Tuhan, dan melakukanlah perkataan Tuhan itu. Dan di dalam melakukan perkataan-perkataan Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan, menggalilah dalam-dalam, meletakkanlah dasarnya, mendirikanlah rumah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dasarnya adalah Yesus Kristus, hubungan dengan Yesus Kristus. Dan rumah itu didirikan di atas rancangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Salah satu dari firman Tuhan ini yang dipakai oleh Tuhan sendiri untuk mengatur dan merancang kehidupan dari pengikut-pengikutnya, dari anak-anaknya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, amanat agung ini haruslah menjadi dasar dari kehidupan kita. Sehingga di dalam konteks ini, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita? Apakah dasarnya termasuk amanat agung Tuhan Yesus itu? Apakah kita mengetahui dan melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan yang ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus itu? Atau apakah kita hanya mengetahui amanat agung itu saja tanpa melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan yang ada di dalam amanat agung Tuhan Yesus yang Tuhan kita kehendaki untuk kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, datanglah kepada Yesus, dengarlah perkataan Yesus, lakukanlah perkataan Yesus itu. Menggali dalam-dalamlah di dalam kehidupan, dalam hati Anda, dan letakkan dasarnya yang adalah Yesus. Dan dirikanlah rumah Anda, bangunlah kehidupan Anda sebagaimana rancangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mengetahui semua itu untuk memiliki dasar yang kuat, yaitu batu itu, yaitu Yesus itu, yaitu firman Tuhan itu. Penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan selalu baik, termasuk tidak mendukakan Roh Kudus. Jangan melakukan larangan-larangan Tuhan, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Dan untuk tidak hanya mendengar atau membaca dan mengerti firman Tuhan saja, tetapi selalu melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari secara konsisten. Penerapan kedua adalah berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan setiap hari secara konsisten, dan berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk selalu dapat melakukan firman Tuhan itu dari hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani
jika anak-anak Tuhan, kita semua melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, tentunya atas bimbingan dan bantuan dari Roh Kudus, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan. Dan Alkitab menunjukkan baik secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengar bukan penjelasan dari Pastor Alex. Kesimpulannya adalah begini. Kalau kita berbicara mengenai pelaku firman, maka kita berbicara bukan saja tentang apa firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengenal siapa Allah. Ketika kita melakukan firman Tuhan dan mentaatinya, kita tidak akan sendiri. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Ditolong untuk kita bisa mampu melakukannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita merasakan bagaimana manfaat firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan memperbaiki kesalahan kita. Firman Tuhan itu akan mendidik kita dengan kebenaran. Firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita, sehingga kemudian kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dengan firman Tuhan itu, kita juga akan tahu jadi kesalahan kita. Itu gunanya firman Tuhan. Jadi artinya, ketika kita melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidup kita, karakter kita akan menjadi lebih baik hari ke hari. Seperti kata Yesus bukan bahwa siapa yang ada di dalam Yesus akan menjadi Tuhan, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, dengan firman Tuhanlah kita akan hidup sesuai dengan Yesus hidup dan serupa dengan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kiranya adik-adik mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman mulai saat ini. Dan saya percaya kemarin-kemarin sudah, tapi mari kita terus melakukannya hari demi hari. Adik-adik, pelajaran minggu ini, ayat hafalannya adalah Yohanes 8 ayat 31 yang berbunyi begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Demikian ayat hafalan kita pada pelajaran 3 pada hari ini. Adik-adik, saya ingatkan bahwa jangan lupa adik-adik tetap setia untuk memberikan persembahan atau keluhan. Adik-adik boleh mengirimkannya ke nomor ini. Adik-adik, kita akan akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan itu harus bukan saja kami dengar, kami baca, kami harus kami terapkan. Terima kasih, dan kami juga mengerti Tuhan bagaimana firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kami ketika kami melakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran yang boleh kami dengar. Kami berdoa Tuhan akan menyertai kami sepanjang hidup kami, supaya kami juga di depan kami bisa bersama-sama kembali bertemu dan menyertai. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai minggu.